itu. Mereka mencurigai ada skenario baru yang digulirkan pihak Putri agar terbebas dari proses pemeriksaan tewasnya Yosua. Kejiwaan Putri Chandrawati terganggu, sinyal bebas dari kasus Yosua. LPSK nyatakan Putri Chandrawati alami masalah kejiwaan. Lagi, proses pengungkapan kasus kematian Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat dengan tersangka Irjen Verdi Sambo menghebohkan publik. Sebabnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Selasa kemarin mengumumkan hasil pemeriksaan medis psikiatri serta tim psikologis LPSK terhadap istri Sambo Putri Chandrawati yang menyatakan terdapat tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh Putri. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis termasuk ini psikiatri dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Ingatannya akan peristiwa traumatis. Jadi pada saat di waktu dia kejadian dia ingat sering nightmare, sering ketakutan, sering nangis-nangis, sering jerit-jeritan gitu loh. Bahkan kalau diajak ngobrol untuk mengingat peristiwa itu cenderung mengelak diri, dia nggak mau diajak ngomong, nggak mau gitu loh. Dia nggak mau diajak untuk menceritakan peristiwa tersebut. Emang dia nggak mau ngomong dan untuk menghindari dirinya dia untuk agar tidak recall memori tersebut. Pernyataan LPSK mengenai kondisi kejiwaan Putri Chandrawati mengejutkan masyarakat yang sudah lebih dari sebulan mengikuti kasus polisi ditembak polisi di rumah polisi itu. Mereka mencurigai ada skenario baru yang digulirkan pihak Putri agar terbebas dari proses pemeriksaan tewasnya Yosua. Apalagi beberapa hari lalu, Komisioner Komnas HAM mengungkap keterangan dari Verdi Sambo mengenai keterlibatan istrinya pada peristiwa berdarah 8 Juli 2022. Ada satu peristiwa yang kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP. Publik curiga Putri Chandrawati bikin skenario baru. Kecurigaan publik mengenai adanya skenario yang dimainkan pihak Putri Chandrawati sebenarnya sudah tercium sejak 2 pekan lalu. Perempuan bergelar dokter gigi itu beberapa kali menolak memberikan keterangan kepada LPSK dan Komnas HAM. Tapi anehnya, Putri Chandrawati malah menyempatkan mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk menjenguk Verdi Sambo serta memberikan pernyataan kepada wartawan yang menemuinya di pinggir jalan raya. Kaitan antara satu cerita dengan cerita lainnya, faktanya apa itu kan tidak mungkin begitu. Sudah sekarang ganti perspektif bahwa ini bukan pelecehan, tapi sesuatu ini terjadi. Itu muncullah gitu ya dari teman-teman Junta dan sebagainya. Pengacara keluarga Yosua akan laporkan Putri ke polisi. Sementara itu, buntut dari dihentikannya laporan mengenai dugaan pelecehan,
yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati oleh Bareskrim Polri, pihak kuasa hukum keluarga Yosua berencana akan melaporkan Putri Chandrawati ke polisi. Menurut Kamarudin Simanjuntak, Putri telah melakukan pembohongan dalam kasus kematian Yosua. Hal itu tidak bisa kami kabulkan, karena sejak awal kami melihat ada yang ganjil, ada yang janggal, dan juga kami belum mendapatkan kerjasamanya dari Ibu Pece sendiri. Ada syarat dalam undang-undang yang belum dia penuhi. Sifat penting keterangannya kami nggak tahu. Kebenaran apakah peristiwa itu ada atau tidak kami belum yakini. Situasi medis psikologisnya juga kita nggak dapat apapun. Walaupun psikolog center kami bilang memang ada masalah terhadap mentalnya, gitu. Jadi bagaimana kita mau melindungi? Di sisi lain juga yang dianggap ancaman adalah pemberitaan media massa. Gitu. Pemberitaan media massa yang jadi ancaman, ya silakan saja sendiri hubungi Kominfo, silakan sih berhubungan sama Dewan Pers, atau kan punya hak jawab kan buat orang mereka yang tidak berkenan dengan pemberitaan. Heboh rumah mewah Ferdy Sambo dikabarkan ada bunkernya. Di saat Putri Chandrawati sedang dibidik untuk dijerat dalam kasus kematian Yosua, di sisi lain, jejaring media sosial dihebohkan dengan kabar mengenai temuan bunker dan uang senilai 900 miliar di rumah mewah pribadi Ferdy Sambo, kawasan Jalan Bangka Kemang, Jakarta Selatan, saat tim penyidik Polri melakukan penggeledahan Selasa 9 Agustus lalu. Meski ramai diperbincangkan warganet, namun belum ada informasi resmi dan valid mengenai kabar yang pertama kali dicuitkan akun @opposite6890. Berita yang beredar justru menyebut rumah mewah di Jalan Bangka itu bukan rumah Ferdy Sambo, melainkan rumah mertuanya. Panggung dangdut disambar petir. Sekelompok remaja yang tengah asik berjoget di panggung dangdut dibuat kaget bukan kepalang. Tiba-tiba petir menyambar panggung dangdut hajatan. Seolah tak menggubris cuaca buruk, diwarnai gemericik hujan, para pemain orkes dangdut dan para remaja tetap asik berjoget, seolah menantang. Tak berapa lama petir pun menghujam keras. Belum diketahui bagaimana nasib para remaja dan kru orkes dangdut pasca dihantam petir. Satu hal yang pasti, peristiwa ini merupakan sinyal peringatan bagi kita semua. Jika badai petir melanda, sebaiknya mematikan barang-barang elektronik demi keselamatan.